Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Seminar Nasional Pendidikan Sarjana Wiyata atau Mahasiswa atau Semester keempat dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Senul Fadlan dan juga beberapa rekan penulis saya ada Alfiatul Zulfa dan juga Bapak Budiandoyo dari Departemen Geografi Universitas Negeri Malang yang berkesempatan untuk menyampaikan, mensyiarkan sebuah ilmu pengetahuan dari hasil penelitian di acara seminar pada kali ini. Adapun judul dari penelitian kami adalah Atmolearn, pengembangan media berbasis simulation mobile learning materi atmosfer ya, sebuah inovasi pemberian media pembelajaran sebagai bentuk dari teknologi pendidikan. Geografi menjadi mata pelajaran yang memiliki karakteristik kompleks, di mana kompleksitas dari materi geografi dapat terlihat dari objek kajian material geografi yang sangat luas, ya, di mana geografi menjadi bidang ilmu yang terintegrasi dengan aspek fisik dan sosial yang dikemas dalam fenomena geosfer. Adapun materi fenomena geosfer yang masih terdapat kesulitan untuk memudahkan pemahaman siswa yaitu atmosfer. Materi atmosfer di sekolah seringkali hanya ditampilkan dalam bentuk video, foto, kemudian PowerPoint yang memungkinkan siswa menarik ya, memotivasi, namun masih ada kecenderungan kurang mampu memupuk sebuah pemahaman secara analitis dan berpikir analitis, di mana kesulitan siswa dalam memahami materi lapisan atmosfer dalam pembelajaran dikarenakan sebagian guru masih menggunakan media konvensional. Bagaimana dampaknya? Tentu saja siswa yang belum memahami konsep materi pembelajaran yang disampaikan dengan cara guru menggunakan media konvensional, terutama termasuk dalam penyampaian materi-materi fondasional dari fenomena geosfer termasuk atmosfer. Sehingga dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang mampu menciptakan sebuah peragaan ataupun sebuah pemahaman yang lebih mudah untuk siswa dalam memahami materinya. Kebutuhan materi dinamika atmosfer yang merupakan materi konkret ini harus dapat dijadikan dalam media visual. Karena capaian materi geografi yang semakin kompleks ini menjadi faktor utama akan kebutuhan media pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran geografi. Sehingga perlunya mengembangkan mobile learning untuk menyempurnakan media pembelajaran yang telah ada dalam membantu siswa dan guru dapat melaksanakan pembelajaran pada materi atmosfer dengan baik. Saat kita berbicara tentang mobile learning ya, kita sudah sangat familiar dengan yang namanya mobile learning ya, di mana menjadi media pembelajaran yang banyak diminta oleh siswa, terutama siswa di era generasi Z atau Gen Z. Hal ini dikarenakan karakteristik atau yang menjadi kekhasan dari generasi ini adalah mereka tidak lupa ya, mereka tidak lupa dan juga berada dalam dunia maya, atau mereka sering menggunakan teknologi gadget untuk memudahkan segala kebutuhan hidupnya gitu. Kondisi ini menjadikan mobile learning banyak diminati oleh siswa dan memudahkan siswa dalam mengakses materi-materi dalam belajar secara mandiri. Penggunaan mobile learning berdampak positif terhadap perkembangan belajar siswa saat pembelajaran di kelas dapat membantu siswa dan guru dalam memberikan tugas serta pengerjaan kuis. Di mana penggunaan mobile learning di dalam mata pelajaran geografi tentunya akan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan memudahkan guru, karena konten-konten materi geografi yang meliputi fenomena geosfer itu dapat tersampaikan dengan baik. Selama ini mobile learning hanya berupa artikel, berupa gambar ya di web gitu. Namun dalam
keterbaruan inovasi media pembelajaran yang telah kami kembangkan itu berbasis simulation. Sehingga simulation mobile learning ini menjadi gabungan antara mobile, perangkat seluler dengan pengalaman simulasi digital dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Simulation mobile learning ini memiliki kesamaan dengan laboratorium virtual, di mana simulator atau laboratorium virtual ini memungkinkan siswa dalam melaksanakan kegiatan eksperimen dalam pembelajaran dengan menggunakan komputer yang disimulasikan, sehingga mampu meningkatkan pembelajaran, pencapaian, dan sikap belajar dalam mata pelajaran. Banyak sekali pengembangan simulation mobile learning di lapangan, ya, terutama pada mata pelajaran saintek atau eksakta seperti IPA, fisika, biologi, kimia, dan ilmu sains lainnya. Karena secara positif, dengan mengintegrasikan simulation interaktif dalam pembelajaran dapat mempengaruhi pemahaman konseptual siswa. Sehingga tidak hanya pada mata pelajaran IPA yang membutuhkan simulasi digital, dalam memenuhi kebutuhan percobaan di sekolah, namun mata pelajaran geografi juga memerlukan adanya media pembelajaran yang berbasis simulasi digital untuk membangun pemahaman siswa terhadap materi-materi geografi yang bersifat abstrak. Kalau di Mapel Saintek ya, itu ada di di internet yaitu Mobile Learning Simulation Pad ya atau Pad Simulation gitu. Sehingga adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan produk media simulation mobile learning pada materi atmosfer sebagai variasi teknologi dalam pendidikan. Metodologi penelitian yang kami gunakan tentunya adalah metodologi Research and Development (R&D) dengan model DDE, ya Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya sampai di tahap development. Maknanya kami tidak menggunakan model AD secara sempurna atau sepenuhnya dengan alasan bahwa kami memiliki keterbatasan untuk melakukan implementation sehingga kami rasa nanti akan kami lakukan di kegiatan penelitian selanjutnya. Produk yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu Media Simulation Mobile Learning pada materi atmosfer untuk siswa SMA dengan nama produk Atmolearn. Adapun perangkat yang digunakan dalam mengembangkan Atmolearn yaitu aplikasi Canva dengan instrumen yang digunakan adalah analisis kebutuhan saja. Baik Bapak Ibu serta saudara peserta seminar, adapun hasil yang kami sajikan yang pertama di tahap analyze atau analisis. Analisis menjadi tahap yang utama saat kita ingin mengetahui bagaimana teknologi pendidikan ini dapat dibuat atau digunakan nantinya di dalam lapangan. Analisis eh, pada penelitian ada 3 analisis yaitu analisis kurikulum, analisis karakteristik materi, dan analisis kebutuhan siswa. Untuk analisis kurikulum dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Ini bertujuan untuk keterbaruan dan kebermanfaatan berlanjut menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia sehingga media Admoran ini lebih tepat sasaran dan bermanfaat ke depannya bagi pembelajaran di sekolah. Adapun analisis materi yang kami eh, s- gali gitu yang kami cari bahwa pada kurikulum Merdeka mata pelajaran geografi terbagi menjadi 2 fase yaitu ada fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12 di mana setiap fasenya memiliki 2 elemen yaitu keterampilan proses dan pemahaman konsep yang dikemas dalam capaian pembelajaran geografi di setiap fasenya. Pada fase E di kelas 10 terdapat materi fenomena geosfer yang harus dicapai melalui identifikasi, pemahaman, berpikir kritis, dan analisis secara keruangan. Nah, ini yang menjadikan bagaimana media ini harus paling tidak memenuhi capaian dari materi fenomena geosfer tersebut. Fenomena geosfer yang perlu adanya terus pengembangan variasi media pembelajaran yaitu salah satunya dinamika atmosfer. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kebutuhan kepada siswa di SMA Islam Nusantara Kota Malang
Dengan hasil analisis kebutuhan yang kami terima dan tercatat bahwa 60% siswa membutuhkan media pembelajaran yang interaktif secara menarik serta menarik dalam memahami materi atmosfer. 40% siswa sudah pernah menggunakan aplikasi berupa games yang berbasis simulation. Sehingga pada tahap analisis ini yang menjadikan peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis simulation mobile learning pada materi atmosfer. Adapun berikutnya mengenai hasil di tahap desain, yaitu bahwa merancang materi pembelajaran yang akan dimuat dalam media pembelajaran Atmoran yang telah dari hasil analisis ini akan digunakan sebagai acuan dalam tahap desain. Materi yang digunakan yaitu komponen dari lapisan udara, suhu udara, dan tekanan udara. Di mana desain materi untuk media pembelajaran Atmolan yaitu yang pertama, di dalam media tersebut nantinya dirancang ada lapisan udara dari troposfer, stratosfer, hingga eksosfer itu tervisualisasikan dengan baik beserta eh, ketinggiannya gitu. Kemudian ada suhu udara yang berada di lapisan troposfer itu terdapat gradien termal ya bahwa di materi atmosfer itu ada satu eh, teori ya yaitu gradien termal yang ada di lapisan troposfer bahwa adanya hukum ketinggian dan suhu udara. Ini biasanya masih banyak sekali siswa mengalami kesulitan saat ditanya berapa suhu 22 derajat, berapa suhu di ketinggian 500 paling tidak 350 derajat 300 meter di atas permukaan laut ya dengan diketahui suhu awal di titik 0 sekian derajat. Nah, ini yang biasanya siswa akan perlu bentuk simulasi begitu. Kemudian tekanan udara sama ya di mana gaya persatuan luas yang diberikan oleh udara di mana tekanan udara turun 12% di setiap kenaikan 100%. Selain itu, setelah materi udah dirasa sudah siap untuk didesain, dirancang, peneliti juga merancang sebuah apa saja yang akan disematkan, ditampilkan dalam Admoron. Sehingga desain dari media pembelajaran Admoron dirancang dengan 3 segmen, yaitu materi, tetap kita memberikan sebuah pemahaman konsep materi-materi tentang lapisan udara, kemudian simulasi, dan ada kuis yang dibentuk dalam website interaktif. Selain itu, untuk memudahkan peneliti dari desain perencanaan secara fisik dari medianya, maka juga membuat storyboardnya, media Moran ya. Ini menjadi acuan, oh ternyata nanti di mana sih peletakan-peletakan dari UI atau user interface-nya. Hmm. Kemudian rancangan visual dari Admoran menggunakan aplikasi Canva untuk lebih menarik dan interaktif saat digunakan dengan kemasan website yang bertujuan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Adapun di tahap development, pengembangan, di mana tahap ini adalah tahap implementatif atau tahap mengaplikasikan yang telah dirancang atau didesain. Ya. Media pembelajaran Admolan dikembangkan berdasarkan hasil analisis dan juga perencanaan. Pada proses pengembangan media pembelajaran Admolan menggunakan bantuan aplikasi Canva. Adapun spesifikasi produk Admolan sebagai berikut. Nanti formatnya adalah aplikasi berupa website karena ini mobile learning ya bisa dijangkau di mana aja, tidak perlu mengunduh dan juga tentunya tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak di perangkat masing-masing siswa. Platformnya menggunakan desain Canva, aplikasi desain Canva, kompatibilitasnya di laptop atau bisa di gadget, user interface-nya interaktif dan ada input angka, dan akses medianya Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan itu di https bit.ly garis miring Admoron. Baik Bapak Ibu, peserta webinar, selanjutnya adalah pembahasan di mana di tahap analisis dalam mengembangkan media Admolearn. Media pembelajaran Admolearn menjadi variasi penggunaan teknologi dalam pendidikan, terutama pada mata pelajaran geografi. Karena media memberikan kegiatan yang interaktif dan mudah dijangkau di mana saja.
Analisis kebutuhan menjadi dasar untuk eh, membuat media yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Hasil dari analisis kebutuhan sangat membantu dalam mendesain pembelajaran dan produk media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Analisis pertama yang dilakukan analisis kurikulum dan materi yang akan dimuat di dalam media atmolan yaitu dinamika atmosfer. Materi atmosfer disajikan pada fase E kelas 10 pada semester genap dengan materi pokok fenomena geosfer. Pada prakteknya masih ditemukan kesulitan siswa untuk memahami konsep atmosfer sehingga materi kompleks dan membutuhkan komunikasi yang baik sehingga membutuhkan media belajar yang lebih interaktif. Dampak positif yang dirasakan siswa saat guru menggunakan media pembelajaran digital digital yaitu berupa semangat dan motivasi belajar yang meningkat dan memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif kepada siswa. Selanjutnya, di tahap desain media Learn, ya, setelah pemetaan materi dan kurikulum serta kebutuhan siswa dalam belajar geografi pada materi atmosfer sebagai dasar dalam perancang media Learn. Kegiatan desain ini menjadi langkah tindak lanjut dari tahap analisis gitu. Di mana desain materi yang digunakan sebagai konten dalam media Atmolan ialah dinamika atmosfer, terus pada bagian lapisan udara, suhu udara, dan juga tekanan udara. Pemilihan materi pemilihan materi ini menyesuaikan dengan hasil kebutuhan belajar siswa di lapangan dalam memahami materi-materi geografi. Sehingga tujuan pembelajaran dan penguasaan konsep dapat tercapai dengan baik. Siswa perlu memiliki kemampuan dalam menguasai konsep materi dalam berbagai geografi untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Ketertarikan siswa dalam menggunakan media itu dilihat dari visualnya. Bagaimana siswa ini akan mengamati media menarik. Oh, menarik itu karena visualnya yang dapat memanjakan mata gitu. Karena media konten dirancang dirancang dengan visual yang menarik untuk menggunakan belajar, maka peneliti menggunakan aplikasi Canva untuk desain visual dari media Learn. Aplikasi Canva ini banyak sekali yang digunakan, digandrungi oleh seluruh umat gitu ya, seluruh Bapak Ibu guru ya, bahkan rekan-rekan pelajar untuk mendesain sebuah desain grafis untuk menampilkan hasil yang baik kayak gitu. Aplikasi Canva merupakan jenis aplikasi desain grafis berbasis online yang dapat diakses melalui gadget ataupun PC dan kelebihannya dapat mempermudah guru menyampaikan materi ke siswa. Selanjutnya pada tahap development media Learn, produk teknologi pendidikan berupa media Learn menggabungkan kegiatan simulasi online yang dikemas dalam mobile learning. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan adanya kegiatan simulasi lebih menarik perhatian dan membantu kesulitan siswa dalam belajar. Kegiatan simulasi dirancang dengan tujuan siswa dapat memahami konsep materi yang lebih interaktif dan bermakna daripada metode tradisional. Kegiatan simulasi dalam media Atmolan, yaitu siswa dapat melakukan simulasi perhitungan suhu udara dan tekanan udara, sehingga saat ada studi kasus yang siswa diminta untuk menghitung suhu udara dan tekanan udara, siswa dengan mudah mengetahuinya dan menganalisisnya. Sehingga kegiatan simulasi memberikan kemungkinan siswa untuk melakukan eksperimen secara virtual, memanipulasi data variabel, dan mengamati hasilnya. Dalam pembuatan media Atmolan di aplikasi Canva, peneliti memanfaatkan fitur Canva AI Code untuk menghasilkan media pembelajaran yang memiliki basis simulation digital. Secara resmi, pengembang dari aplikasi Canva itu memperkenalkan atau merilis sebuah keterbaruan yaitu Visual Suite 2.0 dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI ya, karena zaman sekarang ini AI menjadi sebuah terobosan dalam dunia teknologi untuk membantu pekerjaan manusia lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Fitur Canva Code ini membantu pengguna dalam menulis
kode yang untuk membuat aplikasi sederhana yang lebih interaktif dan proyek yang telah selesai dapat langsung dibagikan melalui tautan link. Baik, ini adalah pembahasan dari pengembangan media Admolon. Baik Bapak Ibu, peserta seminar nasional, simpulan dari artikel yang kami tulis adalah media pembelajaran geografi pada materi atmosfer bernama Atmolon, sebuah media pembelajaran berbasis simulation mobile learning yang dikembangkan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi konsep atmosfer dan meningkatkan motivasi belajarnya. Selain itu, yang terpenting siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja saat ingin mereview materi atmosfer. Media pembelajaran Atmodern baru sampai di tahap development dikarenakan adanya keterbatasan dalam melakukan implementasi. Penulis menyarankan untuk peneliti berikutnya yaitu melakukan uji coba Atmodern ini untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran Atmodern. Baik Bapak Ibu, peserta webinar, peserta seminar nasional pendidikan sarjana wiyata mahasiswa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya untuk proses keberlanjutannya, jika ada kesempatan kembali di seminar nasional kelima di tahun depan, maka ini akan menjadi keberlanjutan, di mana kami akan melakukan penerapan dan hasilnya akan kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah berikutnya. Baik itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat menjadi wawasan baru Bapak Ibu sekalian dan juga memberikan manfaat di dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.